Tahukah Anda bahwa terdapat 73 partai politik yang berbadan hukum yang tercatat di Kemkumham? Dari 73 partai politik tersebut, hanya 16 partai politik nasional yang bertarung di dalam pemilu 2019 yang lalu, serta hanya 9 partai politik yang lolos parliamentary threshold di Senayan, Jakarta. Nah, apa tantangan partai politik baru serta partai politik yang tidak masuk ke dalam parliamentary threshold di Senayan? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy. Sebelum memulai, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena beberapa waktu yang lalu channel Politician Academy mendapatkan 10.000 subscriber. Kami senantiasa membutuhkan terus dukungan dari Anda agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan edukasi politik yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda. Oke, kali ini kita akan berbicara mengenai tantangan partai politik baru di Indonesia. Nah, baru di sini bisa berarti mereka betul-betul baru berdiri, partai politik yang baru berdiri maupun partai politik yang lama tetapi tidak masuk ke dalam parliamentary threshold. Nah, berikut adalah 3 tantangan bagi partai politik baru. Yang pertama adalah tantangan kepemimpinan. Everything rises and falls on leadership. John Maxwell mengatakan itu, segala sesuatu berkembang pesat, maju, tumbuh, maupun jatuh karena kepemimpinan. Jadi kepemimpinan merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi sebuah partai politik. Terlebih di Indonesia di mana budaya politik kita masih patrilineal. Orang masih melihat siapa pemimpinnya dibandingkan bagaimana manajemen partainya. Sehingga sosok sang pemimpin menjadi daya tarik tersendiri bagi sebuah partai politik baru. Kita masih ingat di masa lalu bagaimana parpol baru seperti Demokrat dibangun dengan figur dari SBY, bagaimana partai Gerindra dibangun besar karena figur dari Pak Prabowo, bagaimana partai Nasdem dibangun dengan figur dari seorang Surya Paloh, dan contoh-contoh lainnya. Jadi kita bisa melihat bahwa popularitas dari sang pemimpin itu memainkan peran penting dalam terbentuknya partai baru. Tetapi tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi yang berikutnya adalah kapasitas atau kapabilitas sang pemimpin dalam mengelola partainya berikutnya menjadi faktor yang penting. Nah, di sini kita masuk kepada tantangan yang kedua, yaitu manajemen partai politik. Nah, manajemen partai politik intinya segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana organisasi partai politik ini bisa hidup, bisa berkembang, bisa mendapatkan tempat di dalam masyarakat. Jadi unsur manajemen ini sangat luas. Misalnya yang pertama berkaitan dengan finansial. Mereka yang memiliki modal finansial yang lebih besar tentu saja akan lebih mudah mengelola partainya. Karena kita tahu semua segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas partai politik pasti membutuhkan biaya dan dana yang cukup besar. Mendirikan sebuah partai politik di Indonesia juga bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. Terlebih kalau ingin memiliki badan hukum, terlebih kalau ingin ikut di dalam panggung pemilu atau kompetisi pemilu. Besarnya dana dan logistik yang dimiliki oleh suatu partai politik akan menjadi oli yang akan melancarkan pergerakan dari aktivitas partai politik tersebut. Hal lain dalam masalah manajemen adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini berbicara mengenai masalah kepengurusan partai politik di tingkat daerah. Karena untuk bisa berbadan hukum dan mengikuti pemilu, sebuah partai politik harus memiliki kepengurusan di 34 provinsi di Indonesia, harus memiliki kepengurusan di 75% kabupaten kota di seluruh Indonesia, harus memiliki 50% kepengurusan di tingkat kabupaten kota di daerah tertentu tersebut. Jadi bukan hal yang mudah, karena untuk membentuk sebuah kepengurusan bukan hanya membutuhkan orang-orang yang seide, sepemikiran, tetapi memiliki orang-orang yang mau berkontribusi,
mau berdarah-darah di awal, mau membuka hutan di awal untuk menuju kepada kepopuleran atau keberhasilan dari partai politik tersebut. Nah, meyakinkan orang untuk sebuah partai politik baru bukanlah sesuatu hal yang mudah. Hal berikut yang berkaitan dengan manajemen adalah membuat aturan internal yang menjadi panduan, yang menjadi guidance bagi anggota partai politik tersebut untuk berperilaku secara internal di dalam partai politik tersebut. Tentu saja anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah sesuatu hal yang wajib. Tetapi terlepas dari itu tentu saja ada aturan-aturan lain yang spesifik diciptakan untuk bisa membuat proses komunikasi dan proses koordinasi dalam partai politik tersebut menjadi lebih baik lagi. Hal terakhir yang menjadi penting di dalam proses manajemen partai politik adalah hal-hal yang sifatnya administratif, hal-hal yang sifatnya surat menyurat, dokumentasi, pendataan, dan lain sebagainya. Karena hal ini sangat penting pada saat kita ingin mengajukan sebagai badan hukum atau kita ingin atau partai politik baru tersebut ingin ikut di dalam kompetisi pemilu. Ada verifikasi yang dilakukan oleh KPU yang melihat kepada data-data administratif, dan kalau boleh jujur, permasalahan di Indonesia selalu berkaitan dengan masalah database dan hal-hal yang sifatnya administratif. Saya ingat di pemilu 2019 yang lalu, partai yang sudah terhitung cukup lama, yaitu PKPI dan PBB saja, itu memiliki masalah administratif yang nyaris membuat mereka tidak bisa mengikuti pemilu 2019 yang lalu. Nah, tantangan ketiga dari partai politik baru adalah mendapatkan popularitas dan elektabilitas dari masyarakat. Ini merupakan sesuatu hal yang melekat, popularitas dan elektabilitas. Bagaimana dia bisa diketahui oleh masyarakat dan bagaimana kemudian dia bisa dipilih oleh masyarakat. Kabar buruknya, partai politik termasuk institusi yang mendapatkan persepsi negatif dari masyarakat. Karena tentu saja banyak kader-kader dari partai politik itu yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya yang merusak kepercayaan dari masyarakat. Sehingga secara umum sebetulnya masyarakat tidak memiliki persepsi yang baik terhadap partai politik. Terlebih partai politik yang baru yang belum memiliki tempat di hati masyarakat itu sendiri. Jadi partai politik baru pasti memiliki tantangan yang besar sekali untuk bisa merebut simpati masyarakat, merebut hati dan pikiran dari masyarakat, terlebih bahwa partai politik yang sudah ada sebelumnya pasti memiliki dasar dan ideologi yang kurang lebih sama juga dengan partai politik baru tersebut. Mereka harus bisa menampilkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, sesuatu yang menjadi ekspektasi publik terhadap partai politik. Dan kegiatan dan aktivitas partai politik baru ini tidak boleh hanya muncul di saat ada pilkada saja, ada pemilu legislatif atau pemilu presiden saja. Mereka harus continue melakukan tindakan-tindakan, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Baru karena itulah kemudian perhatian, pikiran, serta hati dari masyarakat bisa kemudian beralih ke partai politik tersebut. Sebagai tambahan, berita buruknya adalah Party ID di Indonesia cenderung lemah. Party ID adalah kesetiaan konstituen terhadap partai politik tertentu. Di Indonesia itu berubah-ubah. Jadi base dari masyarakat atau dasar dari masyarakat untuk simpati terhadap partai politik itu dari satu pemilu ke pemilu lainnya itu bisa berubah-ubah. Jadi mereka yang loyal itu relatif lebih sedikit dibandingkan mereka yang beralih atau swing voters di dalam sebuah pemilu. Nah, demikian 3 tantangan partai politik baru, mulai dari tantangan kepemimpinan, tantangan manajemen partai politik, dan tantangan popularitas serta elektabilitas. Nah, semoga apa yang diberikan oleh Politician Academy bisa bermanfaat dan salam perubahan.